capek berzikir sampai tengah malam, dia pun tertidur. Tiba-tiba dalam tidur itu dia mimpi melihat bidadari yang sangat cantik luar biasa. Belum pernah melihat wanita secantik itu, kata dia. Kata Atiyah bin Khalaf. Membawa apel di tangannya, buah apel di bawah, yang sangat harum buah itu, kata dia bilang. Lalu menyerahkan buah apel itu kepada Atiyah. Jadi bidadari tadi bawa buah apel diberikan kepada Atiyah. Dan ketika dibelah buah apel itu, terdapat di dalamnya perhiasan mutiara surga. Ada perhiasan dalam apel. Buah bisa dimakan, dalamnya ada mutiara. Yang sangat tidak dapat dinilai dengan seisi dunia, mahal. Kok dikeluarkan bisa beli pulau. Ya, alhamdulillah, ya, hari ini kita memasuki hari ke-10. Ya, ghurub syamsi, terbenam matahari maghrib barusan itu. Nah, itu sudah masuk berpindah hari. Sekarang kita berada pada hari yang ke-10 bulan Muharram, atau disebut dengan Ashura. Sudah masuk Ashura. Sebelum maghrib Tasu'ah, hari ke-9. Jadi alhamdulillah, saya lihat tadi banyak juga jemaah yang melaksanakan puasa Tasu'ah, ya, Tasu'ah hari ke-9 bulan Muharram. Nah, tinggal besok. Ya, besok tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Ya, hadisnya sahih dari Imam Muslim lagi. Bahkan Ibnu Abi Syaibah, ini termasuk juga ahli hadis yang terkenal, cuma tidak semasyhur Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat beliau menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, puasalah kamu hari Ashura. Ya, puasalah kamu hari Ashura, yaitu hari yang dipuasakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Jadi para nabi terdahulu, beliau tu ngamalkan ini. Ya. Apalagi datang syariat Nabi Muhammad SAW, dipertegas lagi, ya, dipertegas lagi untuk melaksanakan puasa hari Ashura. Karena itu kamu berpuasalah hari itu, kata Rasulullah SAW. Siapa lagi yang mau kita dengar bukan Nabi, ya kan? Sikit kita melaksanakannya, besar fadilahnya. Nah, itu ditanyakan seorang sahabat, ya, Abi Qatadah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Ashura. Nah, Rasulullah ditanya, kata Abu Qatadah, aku dengar langsung, katanya. Ya, Nabi ditanya depan aku mendengar menyimak tentang puasa Ashura ini, ya, hari Ashura. Wa qala yukaffiru sanatal madiyah. Kata Nabi, dia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Memang ada perbedaan dengan Arafah. Kalau Arafah 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tapi kalau Ashura ini setahun yang lalu saja, karena itibaknya lain. Nabi yang diikut itu berbeda. Kalau hari Arafah kita ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau puasa Ashura ini kita ikut nabi-nabi terdahulu. Bayangkan nabi-nabi terdahulu melaksanakan puasa ini, tapi cukup ikut Nabi Muhammad, fadilahnya lebih besar. 2 tahun puasa Arafah itu, dosa kita diampunkan Allah. Sudah lewat kemarin dah. Ya, bulan apa? Dzulhijjah. Nah, lalu dipertegas lagi dari hadis yang berikutnya. Ibnu Abbas berkata, hadis Imam Muslim sahih. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, la in baqitu ila qabil, ya, jika aku masih hidup sampai tahun depan. Nabi sudah lazim nih melaksanakan puasa Ashura. Lalu Nabi ngomong lagi, jika umurku sampai tahun depan,
La asummanat tasi', aku akan puasa hari ke-9. Itulah namanya puasa tasu'a. Tapi dengan takdir Allah tak kesampaian. Nabi keburu ajal. Berarti Nabi ngomong tu umurnya udah 63 tahun. Udah akhir dah. Ingat wasiat orang mau meninggal. Kuat tu. Oh, Nabi kan tak melakukan. Iya. Tapi Nabi berazam, kalau sampai umurku tahun depan, aku pun akan melaksanakannya. Karena keburu ajal. Jamaah pun boleh tak yang janji begitu? Ayo janji sekarang. Jangan takut, kita kan tak tahu umur. Ya. Jadi yang tak puasa tasu'a tadi ini berazamlah, kalau sampai umurku sampai tahun depan, aku akan puasa tasu'a dan puasa Asyura, iringi 2 hari itu. Ya. Jadi keinginan Nabi itu kuat, cuman ajal saja. Ya, masalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang timbul pertanyaan, gimana nih Pak Ustaz? Kami ini dah terlanjur belum puasa tasu'a. Adakah solusinya? Ada. Ya, kita kembali kepada hadis Nabi yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Ya. Imam Ahmad dan Al-Bazzar mengeluarkan hadis yang sama. Nah, Nabi SAW bersabda, ini solusinya ya. Jangan berkecil hati yang tak puasa tasu'a tadi. Nah, kata Nabi, sumu yauma Asyura. Puasalah kalian pada hari Asyura, kata Nabi. Wa khalifu fihi al-yahud. Hendaklah kalian berselisih dengan orang Yahudi. Jangan sama dengan orang Yahudi. Artinya apa? Besok Yahudi pun puasa. Kalau kita mengambil satu hari, bukan kita jadi orang Yahudi, dah. Jangan pula takut. Artinya mereka semuanya puasa hari itu, dan Nabi menganjurkan hendaklah kalian berbeda sedikit dengan mereka. Jangan sama, artinya jangan hanya satu hari. Nah, tambahlah. Mana nambahnya? Ini hadis belum selesai. Nah, kata Nabi, sumu qablahu yauman aw ba'da yauman. Puasalah sehari sebelum Asyura atau sesudah Asyura. Ini tadi nih solusi nih. Yang udah terlanjur tidak puasa tasu'a, puasa hari ke-11. Ya, jadi 10 iringi dengan 11. Masih ada waktu. Jangan khawatir. Yang mau ngambil 3 hari pun boleh. Hari ini, besok, lusa. Ambil. Tapi Nabi menyatakan puasalah 1 hari sebelumnya dan sesudahnya. Artinya pilihlah, mau sebelum, mau sesudah, yang jelas 2 hari. Kalau sudah 2 hari, berarti kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Sunnah kita ya untuk berbeda. Jangan khawatir, udah silakan nanti. Berarti iringi hari Senin dengan Selasa nanti, insya-Allah. Ya. Baik jamaah sekalian, ya. Ini saya tambahkan sedikit tentang fadilah. Sudah jelas tu puasa tu? Sekarang ini fadilah tentang hari Asyura. Nah, mengenai puasa ini, hari Asyura ini, ya, Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau masuk kota Madinah, hijrah lah tu. Nabi hijrah ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Orang Yahudi tidak makan. Dikabarkan kepada Nabi, mereka puasa ya Rasulullah. Waktu itu orang Yahudi ada 3 suku. Ya, 3 suku besar orang Yahudi. Tempat mereka tidak jauh dari Madinah. Ya, dia Bani Quraizah. Dia pakai suku-suku.
ada Bani Quraizah, ada Bani Qainuqah, ada Bani Nadir, 3 suku besar. Ya. Masuk Nabi ke tempat-tempat mereka, mereka berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi bertanya, hari apakah kalian berpuasa ini? Nabi tanya, orang Yahudi langsung Nabi tanya, kami ya Muhammad, ini hari-hari besar. Ini hari besar bagi kami. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun dengan tentaranya. Jadi peristiwa besar bagi orang Yahudi, karena Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, ya, yang terkenal dengan tongkat Nabi Musa yang membelah laut. Nah, maka selamatlah Nabi Musa dan tentaranya. Begitu sampai di seberang sana, udah naik ke darat. Nah, maka Fir'aun di pertengahan perjalanan, di tengah-tengah laut. Maka kata Allah, pukul lagi ya Musa ke laut, laut pun menyatu. Maka tenggelamlah mereka semua. Nah, itu terjadi tanggal 10 Muharram. Makanya ulama berpendapat, ya, ini kan dikatakan maka Nabi Musa telah berpuasa untuk bersyukur kepada Allah setiap ketemu tanggal 10 Muharram. Berarti hari bersejarah itu diingatkan, tapi dengan ibadah macam-macam, puasa sunnah, sedekah boleh, membaca puji kepada Allah dan sebagainya, silakan. Nah, ini juga dasar ulama menyatakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi kepada para nabi boleh diperingati. Masa memperingati hari besar Islam tak boleh? Mana lebih afdal? Selamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram atau lahirnya Nabi Muhammad SAW? Mana lebih afdal? Berpikirlah, jangan cepat menyalahkan. Gunakan akalmu, apalah ta'qilun. Nabi yang beri contoh, Musa selamat dari kejaran Fir'aun, kita ikut. Apa kata Nabi? Begitu mendengar pernyataan orang Yahudi, kata Nabi, "Panahnu ahaqqu aula bi Musa minkum." Kami lebih layak mengikuti Nabi Musa dari kalian. Kami konsekuen dengan agama kami, dengan nabi-nabi sebelum. Maka Nabi mengatakan, "Fasamahu Rasulullah SAW." Nabi pun puasa. Nabi puasa setelah mendengar pernyataan orang Yahudi. Lalu wa amara ashabahu bisaumihi. Nabi pun memerintahkan sahabatnya untuk melaksanakan puasa sunnah hari Asyura besok. Nah, ini dasar kuat nih. Hari Asyura diperingati orang Yahudi, Nabi ikut. Lahir Nabi, masa kita tak boleh? Gunakanlah akal. Agama itu luas. Ini termasuk dalil. Boleh memperingati hari-hari besar dalam agama kita. Apalagi Isra dan Mi'raj itu peristiwa besar, banyak hikmahnya. Nah, jadi kita orang yang cerdas, ya. Mudah-mudahan kita dibukakan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Baihaq meriwayatkan Nabi SAW bersabda, kata Nabi, puasalah tanggal 9 dan 10 Muharram. Sama peringatan Nabi, ya. Ditambahnya, ya, hendaklah kalian puasa tanggal 9 dan 10 dan jangan meniru orang-orang Yahudi, hanya tanggal 10 saja. Nah, saya penekanan tu, ya. Nah, ini ada dikisahkan Al-Yafi'i dan An-Nashiri dalam kitab Idah, ya, dalam kitab Idah menerangkan, yaitu istimewa, yang istimewa dalam riwayat Asyura ini, yaitu hari yang juga dipuasakan oleh binatang-binatang buas dan serangga. Sampai ada pendapat begitu. Ternyata tanggal 10 Muharram hari Asyura, jangankan para nabi-nabi sebelumnya, hewan-hewan serangga pun puasa juga. Nah, ada ulama bernama Fatah bin Syuhrub. Dia berkata, saya biasa menghamburkan roti-roti yang kecil-kecil untuk semut. Dah kebiasaan dah. Ambil roti kecil tabur.
Ulama gitu, dia nak cari pahala. Ulama cari pahala, dia makan roti, tengok ada semua orang Medan dia. Roti pecah banyak. Datanglah semua tu makan. Datang semua. Nah, yang diheran apa? Pada bila tepat hari Ashura, roti itu tak boleh makan. Nah, masuk 10 Muharram, roti itu tak dimakan. Oh, kata Fatah bin Syu'rub, begitu puasa juga dia. Ternyata hewan pun faham ibadah puasa, wallahu a'lam. Ya, kita pun tak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Tapi dah diuji dah dia dah diuji. Nah, Abu Musa Al-Madini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, anaknya Umar bin Khattab. Dia berkata, siapa yang puasa hari Ashura, maka bagaikan puasa setahun, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan siapa yang bersedekah di dalamnya juga, bagaikan sedekah 1 tahun. Maka dianjurkan di samping puasa, yaitu sedekah. Jadi besok siapkan juga duit sedekah. Malam ini boleh, sudah masuk dah ni 10 Muharram. Ya, bersedekahlah pada hari itu. Kena dianjurkan banyak-banyak sedekah. Tapi ingat, utamakan keluarga dulu. Utamakan keluarga dulu bersedekah, baru orang lain. Kalau keluarga banyak yang susah, dia dahulukan. Ya. Nah, kita lihat di sini At-Tabrani dan Al-Baihaqi keduanya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura, siapa yang meluaskan pemberian kepada keluarganya pada hari Ashura. Keluarga siapa tu? Isteri, anak, orang tua, sepupu, paman, terus yang ada hubungan tu. Keluarga tu. Nah, siapa yang meluaskan rezekinya pada hari itu, bersedekah, bantulah mereka. Maka apa janji Nabi SAW? Wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Nah, Allah akan luaskan baginya rezekinya setahun penuh, dari mulai Ashura itu sampai ketemu Ashura yang akan datang. Masa tak mau ngasih makan keluarga? Ada suami bakhil terhadap isteri dan anak, terlewat tadi. Kau sampai bahasa pun niat dong masin sama isteri anak lah. Ngasih makan isteri, ngasih makan anak, beri makan yang nyaman besok hari. Ingat tu, yang biasa makan udang, beli udang. Ya, yang biasa makan ikan, beli daging. Makan nyaman-nyaman besok. Dianjurkan dari Nabi SAW, senangkan keluarga itu. Beri makan yang enak-enak. Masalah. Bisa bagi belanja. Semalam kemarin saya belanja, Masya Allah, di Pelanggoyan tu, parkir tu motor sampai 2 susun ke tengah jalan Gajah Mada. Ramainya orang belanja tu menjelang tanggal 10. Masya Allah. Saya itu bilang, kenapa? Betul-betul kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Belanja-belanja, beri buat makan yang nyaman sikit. Untuk besok. Ya, kalau tak habis undang saya. Nanti saya bawa keluar ke rumah. Kalau habis dah, dulu jangan undang. Yang jelas dahulukan keluarga dulu. Itu janji. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah seorang sufi, wali Allah. Apa kata beliau? Kami telah mencoba mengamalkan hadis ini, kata dia bilang, selama 50 sampai 60 tahun. Setiap tanggal 10 kami luaskan rezeki kepada keluarga kami. Dan benar, itulah kenyataan yang dikatakan Nabi SAW. Rezeki kami tak putus sampai hari Ashura yang akan datang. Berkahnya luar biasa. Nah, makanya saya sampaikan, ya, ada sebuah kisahnya, agak panjang sedikit. Jam ni masih ke ni? Masih berapa minit? Baik, masih lama ya. Ada sebuah kisahnya. Nah, ini kisahnya ni agak memilukan. Ini terjadi pada orang yang susah. Ya, orang yang susah. Ini kisahnya di Mesir. Ya, kisahnya di Mesir.
Oh, masih lama. Masih 14 menit. Ya kan? Ini hikayat di Mesir ni ya. Ada seorang pedagang kurma. Ya, pedagang kurma di Mesir. Ya, namanya Atiyah. Jangan menganggap nama Atiyah itu perempuan. Nama Atiyah itu laki-laki. Ada seorang mufti di Mesir terkenal dahulu sampai sekarang fatwanya masih dipakai. Namanya Atiyah Sakar. Ya, Syekh Atiyah Sakar. Jadi nama Atiyah ini laki-laki ya. Atiyah bin Khalaf. Ya, namanya Atiyah bin Khalaf. Khalaf itu kemudian, orang-orang yang kemudian. Nah, Atiyah bin Khalaf ini pernah dia mencapai hidup yang kaya pernah, tapi bangkrut. Ya, bangkrut. Nah, kemudian dia menderita kerugian hingga dia jatuh miskin. Biasalah orang berdagang pasang surut. Tapi ini kena terpuruk sekali dia. Miskin betul. Ya, sehingga tidak mempunyai kecuali sekedar penutup aurat semata-mata. Jadi harta dia tertinggal, pakaian yang dipakai menutup aurat. Ya, ada sih pakaian lain tapi jelek di rumah. Untuk di rumah aja lah. Untuk tidur dan sebagainya. Tapi yang dipakai itu masih pantas, tapi cuma bisa menutup aurat. Artinya apa? Dari atas pusat sampailah bawah lutut. Cuma itu yang dia miliki. Ya, barang yang bagus. Nah, dan ketika hari Asyura, ia salat subuh di Masjid Amr bin As. Jadi jamaah-jamaah kita orang Indonesia yang belajar di Mesir itu tetap sampai ke masjid ini, Masjid Amr bin As. Amr bin As itu sahabat Nabi SAW. Nah, meninggal beliau itu diabadikan, dibangunlah masjid ya di tempat itu. Nah, nama masjidnya Masjid Amr bin As. Dan pada kebiasaan masjid ini tidak dimasuki oleh perempuan. Perempuan tak boleh masuk kecuali hanya hari Asyura. Kalau hari Asyura orang masuk perempuan. Selain Asyura tak boleh. Sudah diketahui betul. Ya, Masjid Amr bin As. Nah, hanya sekedar untuk berdoa di dalamnya. Jadi perempuan itu datang hari Asyura, doa, tabaruk berkah di masjid sahabat Nabi, setelah itu keluar. Dia keluar. Nah, kemudian maka berdoalah Atiyah tersebut di tempat yang berjauhan dari wanita-wanita. Nah, dari jauh jarak wanita itu ada pembatas, laki-laki pun ada pembatas. Nah, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang wanita yang menuntun anak-anaknya. Ada perempuan bawa anaknya, mendatangi dia. Atiyah itu. Ya. Dan berkata kepadanya, kepada Atiyah bin Khalaf, Tuhan, saya mohon padamu demi Allah supaya Anda dapat melapangkan penderitaan kami, dan memberi makanan pada anak-anakku ini. Dia beritahu begitu. Karena mereka anak yatim yang ditinggalkan mati oleh ayahnya. Artinya dia janda lah tu dengan anak-anak itu. Dan tidak meninggalkan apa-apa untuk mereka ini. Ayahnya pun miskin, meninggal tak punya harta. Makanya istrinya terpaksa meminta. Dan saya seorang syarifah. Syarifah mulia pula. Ya. Dan tidak kenal pada seseorang pun untuk saya tuju pada hari ini. Dia tak kenal siapa mau dia datang. Dan juga belum pernah keluar kecuali pada hari ini. Artinya sebelumnya perempuan ini tak pernah keluar, malu, tak pernah minta sama orang. Karena hari inilah saya keluar, karena kondisi sudah memaksa. Nah, karena terpaksa mengorbankan air muka aku ini, kata dia, jual muka lah sudah, malu-malu lah sekali karena kondisi tuntutan. Padahal aku tidak biasa berbuat sedemikian. Hari semua hidup tak pernah minta. Atiyah berkata-kata dalam hatinya, Atiyah sudah susah diminta lagi. Dia berkata dalam hati, aku sendiri tak punya apa-apa.
Aku sendiri tidak punya apa-apa kecuali kain yang ku pakai ini yang menutup aurat. Kena masih sopan nih, bahannya masih bagus. Yang di rumah tu dah lapuk, pakai untuk tidur. Dan sekiranya aku buka di sini, gitu deh, aku kasihkanlah kepada orang ini, aku pulang pakai apa? Berarti paham, dia cerdas masih itu. Baik. Jadi sekiranya aku buka di sini di Masjid Amr bin As, terbukalah auratku. Dan bila aku tolak, kalau aku tolak orang ini, apakah nanti jawabanku kelak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi itu mengatakan begini, jangan kecewakan orang yang datang. Itu ada hadisnya. Nabi itu kebiasaannya setiap orang yang datang pasti dapat, minimal sedikit makanan dapat. Nabi kan bilang jangan kecewakan orang yang datang. Atiyahnya orang yang belajar, memang dia pedagang tapi pernah mendengar hadis Nabi. Ini orang kalau aku tolak, gimana nanti hari kiamat aku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, ini orang kuat iman nih. Orang kuat iman begitu dia. Kok sampai dia tolak, dia bagaimana perasaan aku nanti? Karena bagaimanapun kita akan bertemu dengan Nabi. Nabi tak senang orang yang menolak tatkala orang datang keadaan terdesak. Nah, lalu Atiyah berkata, Atiyah ngomonglah dengan perempuan tadi itu, mari pergi ke rumah dan saya akan memberi apa-apa kepada. Ada sesuatu yang bisa kuberikan, tapi kau ikut aku ke rumah. Kan betul tak? Kok dibuka di rumah kan aman, kalau buka di masjid kan susah. Maka berjalanlah wanita itu dengan anak-anaknya menuju ke rumah Atiyah. Dan sampainya di muka rumah Atiyah, minta supaya wanita itu menunggu di muka pintu luar. Kau duduk di luar ya, pintu pun ditutup, tunggu depan. Kemudian ia membuka kainnya di dalam dan menutup auratnya dengan sisa-sisa kain yang sudah tidak dapat dipakai. Jadi kain-kain yang lapuk dipakai itu untuk menutup aurat di rumah. Yang bagus tadi dibuka, dilipatnya, dibungkus, kasihnya orang yang meminta. Jadi kan laku dijual. Dulu kain mahal, ya, ada harga kain. Ya, dilipatnya dibalikkan. Lalu diserahkan kain itu kepada wanita dari sela-sela pintu. Dibuka sikit pintu, dikeluarkan. Ini ambil. Dia mengambil, cepat tutup pintu. Karena kain yang dipakai sudah tak pantas. Nanti perempuan tak mau nerima. Dia menyembunyikan dirinya. Nah, kemudian Atiyah tinggal dalam rumah. Tinggal dalam rumah, ya. Maka wanita itu berdoa. Apa kata wanita tadi? Berdoa dari luar pintu. Kedengaran doanya. Semoga Allah memberimu pakaian perhiasan surga. Didoakannya begitu. Semoga Allah memberi engkau perhiasan pakaian surga, kata perempuan itu. Dan semoga engkau tidak berhajat lagi pada orang-orang sesudah hari ini. Hebat doa itu. Ya, semoga kau tak berhajat lagi dengan siapapun setelah hari ini. Maka Atiyah merasa sangat gembira mendengar doa itu. Ingat ya, kalau kita bersedekah, orang berdoa, ya aminkan. Tapi jangan minta doa, habis pahala tu. Ya, kalau dapat begitu. Karena kalau didoakan pahalanya habis. Itulah balasannya. Jadi bersedekah, bersedekah saja. Didoakan, alhamdulillah. Tak didoakan, tidak masalah. Yang penting kita lillahi ta'ala. Dah jalan pahala. Nah, lalu ia menutup pintu rumahnya, ya, dan tinggal di dalam rumah berzikir hingga malam. Zikir.
dengan kondisi kain yang pas-pasan tadi, menutup aurat dan lapuk lagi kain, zikir sampai malam. Maka banyak-banyak berzikir. Ini kan apa dia buat di rumah, mau keluar takut, malu, aurat nampak, zikirlah. Ya. Hingga tertidurlah dia, capek berzikir sampai tengah malam, dia pun tertidur. Tiba-tiba dalam tidur itu dia mimpi melihat bidadari yang sangat cantik luar biasa. Belum pernah melihat wanita secantik itu, kata Atiyah bin Khalaf. Membawa apel di tangannya, buah apel di bawah, yang sangat harum buah itu, kata dia bilang. Lalu menyerahkan buah apel itu kepada Atiyah. Jadi bidadari tadi bawa buah apel diberikan kepada Atiyah. Dan ketika dibelah buah apel itu, terdapat di dalamnya perhiasan mutiara surga. Ada perhiasan dalam apel. Buah bisa dimakan, dalamnya ada mutiara. Yang sangat tidak dapat dinilai dengan seisi dunia, mahal. Kok dikeluarkan bisa beli pulau. Lalu bidadari itu memakaikan perhiasan pada dipakaikannya. Perhiasan tadi dipakaikan kepada Atiyah. Ya. Maka ditanya oleh Atiyah, kata Atiyah bilang, siapakah kamu ini? Kamu siapa? Jawabnya, aku Asyura. Jadi anak bidadari ada namanya Asyura. Jadi boleh beri nama anak. Kalau anak kita ada 10, yang ke-10 beri nama Asyura. Tapi ini berlaku orang dulu. Orang dulu betul, anaknya 13, 14. Orang sekarang tak bakalan 2, 3, 2, 3. Ada 2, 1, 2, 1. Ya. Kalau yang ke-10 nama Asyura. Tapi jelas ada ahli surga bidadari namanya Asyura. Aku Asyura, istrimu di surga, kata dia. Bukan kena puasa, bukan, karena sedekah. Jadi macam-macam amalan, bisa puasa, bisa sedekah untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia bertanya, dengan apakah aku mencapai ini? Kata Atiyah bilang kepada bidadari, kalaulah kau istri aku, ini perhiasan kau beri kepadaku dengan tempat gedung yang indah begini, apa amalanku sehingga aku dapat macam ini? Jawab perempuan tadi, bidadari itu, doa wanita janda dan anak-anak yatim itu yang anda tolong kemarin. Jadi doa perempuan janda tadi, itulah dia, makbul doanya, mengalir. Masya Allah. Maka terbangunlah Atiyah, langsung terbangun Atiyah. Terbangun dia dari tidur itu. Dia terbangun dari tidur dengan rasa sangat gembira luar biasa. Sedang sekelilingnya masih berbau harum. Ruangan itu harum semerbak. Karena keharuman dia masuk di surga itu dirasakan masih di kamar. Berarti bukan main-main mimpi itu. Ya, bukan main-main. Maka ia segera berwudu dan sembahyang syukur 2 rakaat. Jadi kalau ada mimpi yang baik, bangun malam, syukurlah 2 rakaat. Namanya usalli sunnatan li syukri ni'mah. Kita dapat ajaran dari guru kita. Salat syukur nikmat 2 rakaat. Siapa yang bangun tengah malam dapat mimpi yang baik, dapat alamat yang baik, syukur kepada Allah. Itu berita gembira. Nah, kemudian dia berdoa. Setelah salat dia berdoa sambil melihat ke langit. Ini dengar doanya. Ya Tuhan, ya Rabb, kata dia, bila impianku ini benar-benar terjadi, bukan main-main, dan itu benar-benar istriku Asyura, kalau betul lah Asyura itu istriku, maka segeralah ambil rohku ini Allah kembali kepadamu.
minta langsung dia. Maka begitu selesai dia berdoa, ya, langsung Allah wafatkan dia setelah itu. Rohnya kembali ke surga karena janji Allah. Mimpi itu janji itu. Ya. Kalau kita jangan dia mimpi dah hari pun masih balik ke dunia. Ya, istri anak aja dia. Nah, jadi tadi Atiyah itu dia tidak ada keluarga, dia tak ada pikiran apa-apa lagi dah. Nah, dia ingin kembali kepada Allah, tapi dia mantap, tak ragu dia. Nah, itu alamat yang benar, ya, alamat yang benar. Demikian, tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.